sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Sudah hampir 5 tahun lamanya sebuah panti jompo di bilangan kota Bogor tak lagi beroperasi dengan alasan perpindahan tempat yang lebih layak. Sebuah panti jompo yang pernah dihuni banyaknya lansia ini didirikan sejak tahun 1984 hingga resmi nonaktif pada tahun 2017 silam. Dulunya sih katanya kayak panti anak pindah Cibalagung, diterusin sama panti jompo. Area yang terdiri dari beberapa bangunan dengan fungsi saat masih aktifnya ini sudah terkenal angker bagi warga sekitar yang tinggal tak jauh dari lokasi tersebut. Kecium wangi melati lah, apa gitu. Yang dekat parabola itu yang tetangga yang rambutnya panjang, matanya merah, ada di situ lagi diri aja. Beragam kesaksian warga sekitar akan keberadaan makhluk astral yang mendiami area tersebut tak jauh dari sosok menyerupai seorang nenek tua yang tak jarang menampakkan diri di dalam area maupun di pintu gerbang panti. Sosok nenek 3 orang lagi duduk di depan situ, depan pintu kantor. Terus sebelah sini itu gerbang ada nenek-nenek. Tak terlepas dari hal yang mencekam, terdapat sebuah kursi roda nan usang serta boneka lusuh di salah satu ruangan yang disinyalir memiliki kisah yang mendalam akan keberadaan tempat tersebut. Kursi roda sama boneka ada hidup, nggak bisa diangkat itu kursi roda sama boneka di sini. Terus ada yang suka ngelempar apa gitu. Ada kursi roda jalan sendiri gitu. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak cerita lain dari mereka yang tak kasat mata, yang kini menggantikan para lansia yang tinggal dan bersemayam di panti jompo ini? Rudi, sekarang kita udah sampai di panti jompo. Yang panti jomponya ini sudah terbengkalai selama 5 tahun. Dan aku udah sempat mendengar ada beberapa orang yang mencoba untuk datang ke sini, menelusuri tempat ini. Makanya sekarang aku ngajak kamu karena aku penasaran banget sebetulnya tempat ini tuh menyimpan cerita apa. Entahlah ya, ini banyak sekali perasaan yang campur aduk. Dari tadi kita jalan ke sini, itu ada seperti perasaan yang antara sedih dan gembira. Sampai di sini, saya merasakan lebih pekat ke aura yang sedih. Nah, area sini, ini auranya sedih banget. Pilu banget. Kayak seseorang yang kesepian, seseorang yang ditinggal, kerinduan yang nggak terbalaskan. Aku juga waktu kita jalan ke sini udah bener-bener ngerasain kayak apa ya, sedikit berbeda dari tempat-tempat yang mungkin kita udah pernah datangin sebelumnya. Pas datang sini aku ngerasa kayak sedih atau berat langkah kaki aku. Kayaknya ada sesuatu di sini, Nat. Energi yang dirasakan Rudi menuntun kami untuk memasuki sebuah bangunan yang difungsikan sebagai kantor dahulunya. Kayak seperti struktur bangunan kantor ya. Nggak keurus. Copot. Ini hati-hati loh. Ini kayaknya kita harus hati-hati banget karena beling-belingnya tuh udah pada copot. Rut, itu apa?
seakan menambah aura mencekam yang ada. Sebuah kursi roda usang tergeletak bersama sebuah boneka lusuh, seolah sebagai penunggu setia di salah satu ruangan ini. Selamat malam. Ada sosok nenek di atas sini. Selamat malam, nenek. Nenek ini menangis. Kenapa dia nangis, Ruth? Dia dibuang sama keluarganya. Kenapa dia Dia sayang banget sama keluarganya, sama anaknya. Tapi karena tubuhnya yang terlalu rentah dan keluarganya merasa nggak sanggup lagi merawat dia, merawat nenek ini. Jadi dia seperti dibuang sama keluarganya, Ruth. Kurang lebih gitu. Dia sakit apa, Ruth? Komplikasi. Bahkan untuk berdiri aja susah. Makanya dia pakai kursi roda ini. Saat ini adalah kondisi terakhirnya. Jadi jin korinnya itu ada di sini, korinnya. Dan menggambarkan kondisi terakhirnya. Nenek kangen keluarga. Dia kangen sekali keluarganya. Berharap dijenguk. Tapi sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia nggak lihat keluarganya datang. Aku ngerasa kasihan sama neneknya. Boneka itu pemberian dari seseorang yang mengingatkan dia pada cucunya. Dia kangen banget sama cucu. Jadi dia ngerasa kangen sama cucunya, energinya bisa ngegerakin kursi roda gitulah. Kalau boneka itu hilang dicari, dikasih lagi ke anaknya gitu. Kursi roda sama boneka ada hidup, Mas. Nggak bisa diangkat itu kursi roda sama boneka di sini. Tiba-tiba datang seorang anak kecil di sampingnya. Anak itu laki-laki, tingginya segini. Itu cucunya atau? Bukan, itu bukan cucunya. Jadi siapa? Itu adalah makhluk astral. Dan ketika si nenek ini sedih, anak kecil ini menghibur. Sampai-sampai anak ini dianggap cucu sama si nenek. Saking nenek ini sangat kesepian. Sebenarnya kasihan juga sih ya. Kayaknya sih mereka kangen juga sama anaknya, sama cucunya. Cuman karena susah dihubungin, ngasih nomor telepon yang salah, ngasih alamat yang salah. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Jadi dia merasa dibuang di sini, Ruth. Iya, ditelantarin, dibuang. Sampai akhirnya dia meninggal di sini. Kesepian dan merasa rindu dengan keluarganya. Keluarganya sama sekali nggak nengokin dia. Tapi gimana dengan cucu yang kamu bilang ngasih boneka? Itu bukan cucunya yang ngasih, orang lain. Boneka ini pemberian orang lain. Dan boneka ini selalu dia simpan. Karena mengingatkan pada cucunya. Yang ada di panti jompo ini bukan cuma nenek ini doang kan ya? Kamu bisa ngerasain nggak? Ada lagi yang lain. Teman-teman dari si nenek? Ada juga. Di mana, Ruth, yang menurut kamu benar-benar mencekam atau banyak teman-teman dari nenek ini? Tempat itu, di sana tempat apa? Nek. Tapi dia bilang, Nat, di sana tuh ada orang aneh. Orang aneh. Seperti apa maksudnya? Orang aneh, dia bilang. Di sana? Di sana. Oh, baiklah kalau gitu, kami pamit, Nenek ya. Ruth, tapi nggak apa-apa kan kita ke sana? Ya, Nenek cuma bilang hati-hati aja. Yuk, kita coba ke sana ya. Yuk.
Penelusuran kami pun berlanjut ke bagian lain ruangan ini, meninggalkan cerita pahit akan kerinduan yang dalam dari sosok penunggu kursi roda tersebut. Ini kita ke seperti belakang. Ini kayaknya kita berada di posisi belakang bangunan ini. Seraya ikut menambah kesan kuat akan terbengkalainya tempat ini, beberapa bangunan sudah dipenuhi dengan tanaman liar hingga beberapa puing dari rusaknya bangunan. Sebentar, ada sosok aneh sebelah kiri di sini. Sosok apa, Rud? Ada bentuknya seperti ikan, tapi berkaki dan bertangan. Ada selaput di antara jari-jarinya. Dia di situ, Dia ngapain di situ? 2 meter dari tempat saya berdiri. Dia lagi posisinya seperti ini. Kok aneh, Rud, bentuknya? Dan ngapain dia di sini? Ini kan bangunan. Bentar, ini kayaknya bukan dari bangunan ini, Nak. Di situ, Rud. Halo, kamu siapa? Siapa nama kamu? Dia nggak punya nama. Kamu datang dari mana? Sungai. Sungai. Sungai di mana? Di belakang. Di belakang sini, Nat. Ini suara air, suara sungai di belakang. Oh iya betul sih. Karena kalau kita cermatin, ada suara air mengalir ya di sebelah sana. Jadi dia dari situ asalnya. Iya, dari situ. Sebentar. Loh, dia pergi ke sana, Nat. Dia pergi. Tadi dia nembus tembok ini, ke sini. Duduk. Hei, Sosok manusia setengah ikan pun menuntun kami ke arah ruangan lain di sisi ruang kantor ini. Di mana dia, Rud? sini. Aduh. Masuk ke ruangan ini aku makin dengar suara air kuat banget. Kenapa? Tiba-tiba tadi ada sesuatu lewat dari mengenai tengkuk saya dan itu rasanya geli banget. Dari arah sana itu cepat sekali. Itu makhluk yang sama atau? Bukan, mungkin ini temannya karena ini kita dekat sekali posisi dengan air ya. Iya, aku bisa Ini dengar ada suara jelas. beriak, air beriak di belakang. Terus tapi aku masih bingung kenapa dia di sini sih? Kenapa bukan tempatnya di sungai itu? Kamu sejak kapan di sini? Sebenarnya dia memang sudah lama, hidupnya udah lama gitu. Dan dia memang tinggal di air. Sesekali dia ke tempat ini. Sejak panti jompo ini ada, dia memang sudah ada. Dia juga suka main ke sini. Bahkan dulu sejak ini masih rawa-rawa dia bilang. Hanya dia aja atau ada makhluk lain dari sungai sebelah? Kamu ada teman? Teman? Ada, dia bilang. Dia punya teman. Kadang-kadang mereka main-main di sekitar sini. Cari makan di sekitar sini. Cari makan? Iya. Apa cari makannya? makan. Kamu makan apa? Hah? Ayam goreng. Dia suka ayam goreng katanya. Oh, jadi dulu waktu panti ini masih ada, jadi orang-orang panti ini masak ayam goreng. Kemudian dia nyicipin juga bau-bauannya. Tunggu, Ruth. Jadi dia makan sari makanan manusia. Betul, uap-uap dari ayam goreng itu, Nat. Dan itu makanan yang dimakan juga sama orang-orang di panti sini dulu. Iya, makan bareng-bareng mereka. Dan mereka masih ada dari dulu sampai sekarang. Makhluk-makhluk yang kamu ceritain sekarang ini ada di samping kamu. Mereka
suka ngegangguin orang-orang tua yang dulu ada di panti ini nggak, Ruth? Di dapur. Jadi kayak ada sosok yang bisa nyerupain orang. Kalian suka ganggu yang ada di sini? Enggak, Nat. Dia bilang enggak. Dari zaman dulu dia bilang, dari zaman jagal. Jagal. Dari zaman jagal. Penjagal maksud kamu? Jagal apa itu maksudnya? Dari zaman jagal. Dia nggak jelas sih, dia bilang jagal. Ya udah deh kalau gitu ya, terima kasih sudah mau bincang-bincang. Kami pamit dulu. Kami pun melanjutkan penelusuran ke bagian lain dari area ini dengan menyimpan segudang tanya akan kata jagal dari sosok yang telah berkomunikasi dengan kami. Kita Di sini auranya beda. Yang saya rasakan di sekitar sini, ini justru sebaliknya. maksudnya apa energi yang kamu rasain di sini? Selamat malam. Assalamualaikum. Nenek, sosok nenek 3 orang lagi duduk di depan situ, depan pintu kantor. Di samping kita ada 2 nenek yang lagi berbincang. Mereka rambutnya putih. Mereka ngobrol. Apa yang mereka obrolin sekarang, Ruth? Kamu bisa tahu? Tadi saya bilang, di sini auranya kebalikan. Karena di sini justru saya merasakan aura keceriaan. Ada yang demen dangdut juga, joget-joget melulu. Ada. Sampai meninggalnya pun masih ada. Itu mah nggak tahu ya. Satu alam nggak tahu apanya-apanya. Ada yang joget-joget katanya. Katanya hantunya ibu itu. Kamu tahu di sana, di dekat dipan itu, ada seorang nenek lagi. Dia lagi joget. Dia lagi joget. nari. Di sebelah sana. Jadi dia seneng atau happy? Happy. Kenapa dia happy sedangkan nenek yang tadi kita lihat di sana dia sedih banget? Kenapa dia sesenang itu? Apa memang dia seperti itu? Katanya memang gak semua penghuni di sini tuh kesepian. Ada juga justru kebalikan. Jadi seorang nenek nih misalnya, dia di rumahnya itu bosan, keluarganya sibuk, dibawa ke sini jumpa sesama nenek-nenek. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, bersenang-senang. Itulah kenapa di sini justru kita kejumpa dengan nenek-nenek yang gembira gitu. Oh, aku ngerti sekarang. Jadi nggak semua yang ada di sini itu mengalami kesedihan. Ada beberapa di antara yang juga punya rasa senang walaupun mereka jauh dari keluarga. Jadi mereka meninggal tapi hatinya senang. Maksudnya gini, mereka itu jauh dari keluarga tapi mereka dapat teman. Teman baru. Dan keluarganya itu menjenguk mereka juga. Oh, jadi ada beberapa nenek-nenek yang masih tetap gitu ya keluarganya nengokin. Tapi lu tadi kamu bilang nenek-nenek di depan, di belakang. Emang ini semuanya perempuan, nenek-nenek? Boleh saya tahu di sini siapa aja yang tinggal di sini? Nenek-nenek. Ini khusus nenek-nenek. Khusus wanita. Iya. Iya. Nenek ya, tempatnya. Kalau laki-laki kita masuk daftar doang.
tapi nggak tinggal di sini. Jadi di rumah masing-masing. Tapi kalau misalnya ada acara, panggil, dikasih bantuannya gitu. Ada berapa sih Ruth nenek-nenek yang pernah tinggal di tempat ini? Kamu bisa tolong tanyain? Kalau saya boleh tahu, ada berapa orang nenek-nenek di sini? Katanya sih nggak terlalu banyak. Oke. Apa enak di sini? Enak-enak aja katanya. Pelayanannya, orang-orang yang nge-treat nenek-nenek di sini. Kalau nenek-nenek ini bilang enak-enak aja, ya berarti pelayanan di sini baik. Dan lingkungannya juga baik. Suka tinggal di panti itu, banyak sukanya ada hiburan, ada iya nyanyi-nyanyi. Oke. Nah, tapi aku juga penasaran nih Ruth. Nenek-nenek yang ada di sini, mereka pernah nggak sih nampakin diri ke warga sekitar? Ruth, Oh, jadi gini Nat katanya. Sebenarnya mereka itu nggak pernah nampakin diri, ya kan? Tapi ada makhluk lain, Nat. Entah dari mana, iseng meniru wujud nenek-nenek ini. Yang akhirnya itu kelihatan sama warga sekitar, dianggap sebagai arwah gentayangan. Dia itu nyerupain si warga yang meninggal itu. Sampai yang masak itu kabur, nggak berani. oh padahal itu bukan mereka. Bukan mereka. Jadi itu jelmaan lain yang berpura-pura jadi nenek-nenek ini. Iya, dan kemudian ada terjadilah reaksi warga ketakutan, dianggapnya nenek-nenek gentayangan menghantui mereka. Jadi sosok astral ini iseng juga dong Ruth, Iya, jatuhnya mengganggu. fitnah ini. Tapi berarti Ruth ada yang meninggal juga dong di sini. Berarti ada yang meninggal di sini. Ada, Nat. Yang meninggal di sini juga ada. Rata-rata sakit sih, sakit yang sudah tua lah. Tempat ini selain ada tempat buat tinggal, tempat buat senang-senang, atau mungkin perawatan, itu apa lagi ya yang ada di sekitar sini? Boleh tuntun saya ke sana, saya mau lihat. Silakan nenek duluan. Dia jalan pelan ke arah sana. Ayo kita ikutin. Kami pun mulai menelusuri beberapa tempat di area ini dengan bantuan sosok astral berwujud nenek yang menuntun kami. Wah ini kita ke ruangan apa ini Ruth? Oh, ruang kesehatan. Apa yang mau dia tunjukin di sini Ruth? Kenapa dia bawa kita semua ke sini? Apa? Sana. Ke sana katanya. Ke sana. Iya, silakan. Ini, terus di belakang juga ada ruang isolasi, terus itu kamar juga di depan. Kalau itu rumah, sebenarnya kantor tapi rumah dinas juga. Dapurnya di situ di belakang. Di belakang sini pun ada kamar, musola, sama itu ruang pemeriksaan kesehatan. Lengkap, udah lengkap. Sini. Oh, Ada lagi. kamar. Ini kamar. Dia mau kasih unjuk kamar. Ini kamar dia Ruth. Iya. Ini kamar para nenek-nenek itu tidur.
Ada apa di kamar ini? Ini kamar dia, Rud. Dia cuma bilang ini kamar tempat tidur. Dia nggak nyebutin kamar yang mana. Perlahan tapi pasti beberapa ruangan yang ada mulai kami ketahui dari sosok yang menuntun kami. Tiba-tiba si nenek itu seperti ini. Dia seperti menggigil ketakutan. Nggak tahu, Rud, ini tempat apa dulu ya? Ini tempat naruh keranda nenek yang meninggal. Dia seperti menggigil ketakutan. Kenapa, Nek? Dia pergi lagi, Rud. Dia kemana sih? Kenapa nenek? Nenek itu bilang ada sesuatu yang menyeramkan di sana. Nenek itu nggak berani. Nenek nggak berani. Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau balik ke tempat boleh. Terima kasih. Rud, tapi sebelum kita ke sana, aku pengen tahu kenapa dia nyuruh kita ke sana, tapi dia malah silam. Nenek itu nggak nyuruh kita ke sana. Cuma tadi waktu sampai sini, itu neneknya lihat ke sana dan gemetar. Dia merasa nggak nyaman ke sana. Ya udah, saya bilang kalau mungkin dia mau pulang, mau balik ke tempat tadi, boleh. Saya yang ke sana karena saya di sini tuh penasaran. Saya bilang, oke. Ini kalau si nenek ini ketakutan, jangan-jangan ada sesuatu di sana kan. Ini hati-hati ya semuanya. Yuk kita langkah ke sana. Oke, kamu hati-hati juga, Rud. Entah apa yang membuat sosok nenek tersebut takut, namun yang pasti tanya yang kami simpan pun sedikit demi sedikit mulai terkuak. Semakin ke sana hawanya semakin gak enak. Ini hawanya gak enak banget loh. Ini bener-bener beda banget hawa yang tempat tadi yang kita datangnya sebelumnya. Kamu siapa? Di samping saya ada sosok yang mengerikan. Dia perempuan pakai baju serba merah. Bajunya ini mirip gaun serba merah. Ada darah mengalir di tangannya. Dan di matanya ini merah semua. Kulitnya pun pucat tapi seperti ada urat-urat yang bergaris-garis gitu, kayak orang varises. Tapi di wajahnya. Di wajahnya. Ini sebelah situ tuh, itu di situ ada merah loh. Nah, situ merah jahat banget itu. Ini dia dulu yang sempat tinggal di panti jompo ini juga, Rud. Atau? Kamu ini siapa di sini? Dia memang sudah lama Nat tinggal di sini. Jadi dulu sebelum tempat ini ada, dulu di sini tempat penyembelihan hewan, tempat penjagalan. Dulunya sih katanya jagal babi sama sapi katanya dulu. Jadi si perempuan ini meminum darah dari hewan-hewan yang disembelih. Dan dia merasa kayak yang senang banget, seger banget habis minum darah itu. Dan dia merasa semakin dia banyak minum darah, semakin kuat. Dan dia ini jahat. Dia suka nakut-nakutin warga di sekitar. Terus ada yang dikejar juga kamera sama merah ini sampai lari ke depan, dikejar sama ke depan. Jangan-jangan kamu juga salah satu yang niru nenek-nenek tadi depan ya? Kemudian kamu nakut-nakutin warga ya?
Iya, Pantesan. dia yang niru wujud nenek-nenek tadi di depan. Dan kamu tahu Nat, tempat apa ini yang kita berdiri saat ini? Nggak tahu Rod, ini tempat apa dulunya? Ini tempat naruh keranda nenek yang meninggal. Jadi nenek yang meninggal tuh digotong pakai keranda, dan ini di sini tempat naruh kerandanya. Di situ juga ada keranda mayat digantung di situ. Emang keranda mayat khusus buat bawa yang meninggal nenek-nenek di sini. Kalau yang kan di atas kan kelihatan tuh, yang kontrak di atas, ke bawah ini kelihatan. Jadi mereka pernah ngeliat jam 12 siapa nenek ngejemur. Padahal nggak ada siapa-siapa di sini gitu. Dan ngapain dia masih ada di sini, Ruth? Ini kan udah nggak jadi tempat penjagalan dan orang-orang juga udah nggak ada lagi yang di sini. Terus dia ngapain sendiri di sini? Ya ini rumah dia, Nat. Tempat tinggal dia di sini sekarang. Dia nggak mau pergi dari sini. Nggak mau pergi. Dia masih ada di sebelah kamu dan kamu bisa deskripsiin lagi nggak wajahnya gimana, dan dia seneng nggak kita ada di sini atau dia malah nggak suka dan marah dengan kedatangan kita? Dia sebenarnya terusik dengan kedatangan kita. Bahkan nenek tadi aja takut kan mau ke sini. Bener-bener dia ini sosok yang paling ditakuti di sini, paling dibenci juga, dan paling jahat juga. Ruth, dia kan suka ngegangguin masyarakat sekitar yang ada di sini. Kalau waktu nenek-nenek yang masih hidup tinggal di sini, dia juga suka ngegangguin nenek-nenek itu nggak, dan biasanya dia ngapain? Kamu ada nakut-nakutin nenek di sini? Ada. Dia bilang ada. Beberapa orang ada yang melihat dia. Tapi ada juga yang dia nampakin, tapi si nenek itu nggak ngeh kalau nenek itu melihat sesuatu. Iya. Dan dia memang suka ngeisengin orang-orang yang dulu tinggal di sini. Terus tadi kamu sempat bilang juga bahwa tempat ini kan tempat penjagalan, karena dia cerita sama kamu. Itu kapan? Belum lama ini atau? Tempat ini, tempat penjagalan ini sejak kapan kalau boleh tahu? Dia nggak tahu tahunnya. Yang jelas dia bilang dari zaman Belanda. Berarti umur kamu sudah tua. Sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun berada di sini dan dia nggak mau pindah dari tempat ini. Kamu asalnya dari sini? Dia bilang asalnya itu dari kuburan tua. Sebelum dia tinggal di sini, dia dari sebuah kuburan tua. Dan dia makan mayat-mayat di dalam kuburan. Dekat sini juga, Ruth, kuburan itu. Dia cuma nunjuk di sebelah sana. Dia cuma nunjuk di sana. Dia nggak terlalu paham nama tempatnya, nggak terlalu paham jarak. Jadi dia cuma nunjuk ke arah sana. Entah dekat, entah jauh, saya nggak tahu. Jadi dia nggak ngomong secara rinci. Akhirnya dia pindah ke sini, tapi ada hubungannya juga nggak, Rudi, dengan makhluk yang kata kamu kayak mirip ikan di sana? Kamu punya teman? Enggak, dia nggak punya teman. Berarti dia nggak ada hubungannya dengan yang tadi makhluk sungai itu. Jadi tempat ini memang terbengkalai itu karena ada lain hal, faktor internal. Yang jelas nggak ada hubungannya dengan makhluk halus. Tapi memang dia ini beberapa nenek itu yang tinggal di sini tuh ada yang sensitif, dan nenek itu juga ada yang diganggu sama dia ini. Oke, Ruth. Jadi dia memang nggak ada hubungannya ya dengan terbengkalainya tempat ini. Dan kayaknya udah cukup penelusuran kita kali ini mengunjungi spot-spot yang ada di sini. Dan aku jadi tahu dan jadi mengerti yang namanya Panti Jompo pasti menyimpan banyak sekali cerita, mulai dari kesedihan, kerinduan, dan juga ada kebahagiaan ternyata di dalamnya.
Dan sebetulnya bukan nenek-nenek ini yang mengganggu warga sekitar, melainkan makhluk halus yang tadi kamu udah bilang. Salah satunya yang paling kuat adalah wanita yang ada di samping kamu, yang sebetulnya dia juga datangnya dari tempat lain ya, tapi dia sudah ada di sini dari zaman penjagalan dahulu kala. Oke, Ruth, kayaknya kita udah harus keluar aja ya, mulai nggak nyaman dan makin lembab banget. Di sini aku udah nggak tahan. Yuk. Derasnya hujan menutup penelusuran kami malam ini, seolah ikut menambah ribuan kesan yang mendalam dan tertanam di tempat ini. Menunggu hujan reda, kami pun memilih area ruang bekas kantor di mana terdapat sebuah kursi roda usang sebagai tempat uji berani kali ini. Baik pemirsa, saat ini hujannya sudah berhenti dan kita juga sudah bersama dengan sahabat uji berani yang akan melakukan uji berani malam hari ini. Kamu namanya siapa? Reni Syaulia. Dipanggilnya? Reni. Reni. Baik Reni, usianya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Saat ini masih mahasiswi berarti ya? Mahasiswi. Baik, kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang bisa kamu ceritakan kepada kita? Ya pernah ngerasain aja, tapi nggak pernah lihat. Oke. Motivasi kamu mengikuti uji berani kali ini apa? Untuk uji keberanian saya. Menguji keberanian. Kamu udah yakin ya untuk mengikuti uji berani? Oke, untuk itu kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu dan setelah itu saya dan Rudy akan mengantarkan kamu ke tempat untuk uji berani. Depan lagi ya. Oke, udah benar. Oke, Reni, sekarang kita sudah berada di lokasi uji berani. Di sini kami memberikan kamu ada satu buah lilin sebagai alat penerangan. Lilin ini jangan dipindahkan kemana-mana ya. Dan ada korek juga di sana. Ketika lilinnya mati, kamu bisa langsung nyalain lagi lilinnya. Kita juga akan memberikan kamu lonceng. Ini bisa kamu pegang, Reni, loncengnya. Lonceng ini bisa kamu bunyikan ketika kamu udah nggak kuat, kamu ingin menyerah, silakan kamu bunyikan dan saya sama Rudy akan datang ke sini untuk menjemput kamu. Jadi Reni silahkan untuk bisa menceritakan apapun yang kamu lihat di sini, apapun yang kamu rasakan, dan apapun yang kamu cium jika kamu mencium aroma apapun. Reni, sekali lagi saya ingin tanya, kamu yakin ingin melakukan uji berani ini? Yakin. Yakin ya? Oke, kalau gitu kita semua akan pergi dan selamat beruji berani. Malam pun semakin larut dan uji berani pun akan kami mulai. Astagfirullahaladzim. 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 Aduh, suara apa itu ya Allah? Saya dengar suara dari sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sejak tadi kita bawa dia ke lokasi juga dia mulutnya itu kayak kelihatan ketakutan ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Saya nyium bau menyan nih. Astagfirullahaladzim. Nenek itu memang sedang tidak berada di kursinya, tapi memang ada energinya di situ. Dan ini saya bisa merasakan kalau sahabat uji berani ini kakinya ini agak gemetar. Suara apa ya Allah? Allah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sayangnya aku nggak bisa ngedengar dari headphone, tapi kayaknya Reni ini mendengar sesuatu yang cukup kencang bagi dia di lokasi ya. Jadi suara ini tuh cuma Reni yang dengar kayaknya. Jadi makanya nggak ketangkap di audio.
Allah Akbar. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu suara apaan? Astagfirullahaladzim ya Allah. Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ah! Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu apaan? Tapi dia mencoba untuk tetap berani. Dia dapat gangguan lagi nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Saya dengar suara pintu kebuka. Ya, dia ini memang melihatnya tuh ke arah kanan depan, yang memang dari sana kan kita bawa dia. Jadi perasaan dia tuh kayak sesuatu datang dari arah pintu. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya dengar suara mulu. Pintunya kebuka sendiri. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pintu, tunggu Ruth, yang di belakang dia itu pintunya udah kebuka, berarti pintu yang sebelah dia itu yang ada toilet. Itu kayak toilet ya Mas? Itu toilet Ruth. Yang ini mati sendiri ya? Yang depan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan ganggu saya. Ada suara dari sana. Ya Allah, suara apaan itu ya Allah? Itu kayak suara perempuan ya? Suara itu sebelah situ. Astagfirullahaladzim. Suara apa sih ya Allah? Astagfirullahaladzim ya Allah. Dan lilinnya. lilinnya ada yang mainin. Ini lilinnya ada yang mainin, siapa yang mainin Ruth? Anak kecil. Yang Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara gentakan dari sebelah sana. Saya nggak ganggu. Lilinnya goyang lagi sekarang. Allah Akbar. Suara apa nih ya Allah? Suara ketawa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya nggak ganggu. Saya dengar suara ketawa dari sebelah sana ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya gak ganggu, jangan ganggu saya. Saya ganggu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya dengar suara dudukan tembok di sebelah sana ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Suara telapak dari mana itu ya Allah? Astagfirullahaladzim, saya dengar suara telapak kaki ya Allah. Pemirsa juga ingat pada saat kita melakukan penelusuran itu nggak ada angin ya Rudi? Iya, karena ini ruangan tertutup banget. Benar-benar pengap, kiri kanan depan belakang tuh tembok. Allah Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan ganggu saya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Saya dengar suara seperti orang mengunci ya. Tiba-tiba seperti riuh sekali. Saya dengar suara dari tadi di sebelah sana terus ya Allah. Jangan ganggu saya mohon. Saya nggak ganggu di sini ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya dengar suara pintu. Saya nggak kuat jelasin ya Allah. Saya ngeliat sosok seperti apa ya? Saya nggak tahu. Astagfirullah, jangan ganggu saya ya Allah, jangan ganggu saya ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan ganggu saya. Saya mohon jangan ganggu saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Ruth itu tadi lilinnya ini lagi gangguan lagi, tapi kayak ini dia udah sampai menjerit dan gangguannya juga makin kesini makin banyak. Sudah cukup lah ya. Membuktikan kalau dia tuh berani gitu. Ya Allah. Ya, yuk. Ya. Khawatir. Allah Akbar, Allah Akbar. Astagfirullah, jangan ganggu saya. Allah, ya Allah, suara kamar mandi. Astagfirullah, suara ya Allah. Ya Allah Akbar.
udah cukup membuktikan bahwa tempat ini, ya, kita udah melihat kamu, memonitor kamu juga. Ada banyak banget hal-hal yang sepertinya kamu terima tadi ya, seperti suara tangisan tadi kita dengar di monitor ya, Rudi. Bisa kamu ceritain lagi nggak lebih banyak? Nampak di situ. Kenapa? Orang nampak di situ. Apa? Putih. Ada sosok putih-putih nampak di situ. Tuh kebuka pintu kamar mandi. Ya. Oh ya, aku ingat tadi kayaknya waktu kita meninggalkan tempat ini memang pintunya masih tertutup ya. Kenceng juga ya ternyata ya. Oke, udah Reni, kamu nggak usah khawatir, kita semua udah di sini dan kita akan ngebantu kamu untuk pindah ke tempat yang lebih aman dan kamu udah cukup membuktikan bahwa tempat ini memang menyimpan banyak cerita misteri. Ya, oke. Udah tenang? Yuk, tim, kita keluar aja ya. Cari tempat yang lebih aman untuk kamu. Yuk, mari. Oke Ruth, setelah kita melakukan penelusuran dan juga beruji berani, akhirnya mungkin kita bisa menyimpulkan ya bahwa tempat ini memang menyimpan banyak sekali cerita misteri dan bahkan banyak juga cerita menyeramkan ya. Bukan karena terbengkalainya tempat ini, melainkan karena sudah ada makhluk-makhluk yang tinggal sudah sejak lama, bahkan saat tempat ini masih menjadi tempat penjagalan hewan. Dan itu juga sebetulnya sudah lama banget dari zaman Belanda ya Ruth ya. Iya. Dan dari kamu juga aku bisa belajar dan bisa lebih tahu bahwa tempat ini bukan hanya menyeramkan, sebetulnya juga ada perasaan suka dan juga duka yang ditinggalkan oleh para nenek-nenek yang waktu itu sempat dititipkan di tempat ini. Jadi memang di sini banyak kehidupan yang warna-warni ya di sini. Baik pemirsa, untuk itu ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang menyimpan banyak cerita misteri, mitos, dan mencekam yang tentunya bikin kalian deg-degan. Hanya di GTV.